pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Berita aktual hadir menjumpai Anda bersama saya Kurnia Nida Umami. Sejumlah informasi penting, teraktual dan terpercaya telah disiapkan untuk Anda dengan kabar utama tentang dampak pandemi COVID-19 dan upaya penanganannya. Pandemi COVID-19 sudah berada di Indonesia hampir 1 tahun. Setiap hari jumlah orang yang terjangkit semakin banyak. Tentunya menimbulkan dampak dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berikut dampak yang ditimbulkan dalam sektor perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, dampak pandemi COVID-19 tidak hanya pada sektor kesehatan saja, melainkan berdampak pada persoalan sosial ekonomi dan stabilitas keuangan di Indonesia. Hal tersebut beliau sampaikan pada saat menjadi narasumber diskusi online Indonesia Moving Forward. Beliau menyampaikan bahwa sejak dideklarasikannya COVID-19 sebagai pandemi global, segala aktivitas masyarakat dibatasi oleh protokol kesehatan yang berlaku dan berimbas kepada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan yang dilakukan tidak bisa dipisahkan hanya pada sektor kesehatan saja atau memprioritaskan dampak dari perekonomian. Semua pimpinan negara mendapat tekanan terhadap rumitnya menghadapi pandemi COVID-19, termasuk persoalan sosial ekonomi. Beberapa dampak yang sangat signifikan terjadi, yaitu aktivitas ekonomi berkontraksi, pengangguran naik tajam, harga komoditas yang turun tajam, dan volatilitas sektor keuangan. Dari sekian banyaknya dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya penanganan. Berikut berbagai upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai upaya penanganan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, salah satunya dengan menambah anggaran COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun dalam APBN. Tidak hanya suntikan dalam bidang kesehatan, dana ekstra difungsikan untuk 3 hal lainnya. Program pemulihan ekonomi nasional justru dicadangkan anggaran terbesarnya, yakni Rp150 triliun. Disusul jaring pengaman sosial serta intensif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. Jaringan pengaman sosial disiapkan, mengingat aktivitas ekonomi terpukul di tengah pembatasan sosial. Bantuan sosial akan diterima oleh 10 juta keluarga melalui program Keluarga Harapan, 20 juta penerima melalui kartu sembako, 5,6 juta orang melalui kartu prakerja. Pemerintah juga mencadangkan dana sebesar Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga membebaskan pembayaran tarif listrik bagi 20 juta pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere, sedangkan bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 volt ampere bersubsidi hanya perlu membayar 50% dari tagihan. Kebijakan ini berlaku selama 3 bulan. Dengan adanya stimulus ekonomi akan menjadikan anggaran belanja negara membengkak. Konsekuensinya, defisit APBN melebar. Hal ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah beliau tanda tangani. Dengan maksud sebagai bentuk antisipasi kemungkinan terjadinya defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,7%. Sehingga membutuhkan relaksasi defisit APBN di atas 3%, namun hanya berlaku hingga 3 tahun. Hal tersebut juga disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio. Dibutuhkan stimulus fiskal yang lebih besar untuk menambah anggaran kesehatan dan 3 hal lainnya, sehingga bisa membantu meringankan masyarakat. Perpu tersebut kini tinggal menunggu persetujuan dari DPR, sehingga bisa diundang-undangkan sebagai wujud upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19 yang terjadi. Baik pemirsa, informasi upaya pemerintah tadi sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Kurnia Nida Umami pamit. Sampai jumpa.